Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagaimana kondisi keadaannya hari ini? Dalam keadaan sehat semoga insya Allah. Mohon maaf kami mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Siska dan teman saya Ica dari PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit bersama Dr. Antonius Priyohartono, spesialis penyakit dalam, di mana pada hari ini kami ingin memberikan sedikit informasi kesehatan atau edukasi kesehatan mengenai baru saja kemarin hari Selasa bertepatan dengan tanggal 14 adalah Hari Diabetes Sedunia. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya diabetes mellitus yang awam kita dengar itu penyakit apa diabetes mellitus? Mungkin ada yang tahu? Iya, penyakit gula Ibu. Terus penyakit kencing manis yang biasa kita tahu atau awam yang kita ketahui adalah penyakit gula ataupun kencing manis diabetes mellitus. Nah, pada tahun ini Bapak Ibu Hari Diabetes Nasional temanya adalah Access to Diabetes Care. Ya, artinya adalah di mana semua pasien diabetes mellitus harus mendapatkan akses terhadap perawatan yang tepat. Nah, di mana 1 dari 10 penderita, yaitu orang dewasa di seluruh dunia menderita diabetes mellitus. Bapak Ibu, dan lebih dari 90%-nya adalah penderita diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, 2 dari 3 penderita diabetes itu sudah mengalami komplikasi pada saat didiagnosis. Benar atau tidak? Mari kita tanyakan langsung ke spesialis penyakit dalam Dr. Priyohartono yang kita akan mengetahui apa saja sih gejala dari diabetes mellitus, kemudian tipe-tipe diabetes mellitus, pencegahannya maupun pengobatannya. Langsung saja mungkin dokter. Terima kasih Mbak Siska sudah memberikan kami tempat dan kesempatan untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini perkenan saya untuk menyampaikan sedikit materi atau berbagi kepada para pasien semua di sini untuk memberikan pemahaman, wawasan yang mungkin bisa disebut sharing atau berbagi, sehingga nanti penjenengan semua para pasien, terutama pasien-pasien diabetes mellitus bisa lebih memahami sakit yang diderita. Jenengan bisa bersahabat dengan sakit diabetes. Sakit diabetes tadi sudah disebutkan sama Mbak Siska, atau sakit gula atau sakit kencing manis itu tidak bisa hilang, tetapi kita bisa kendalikan. Sekali seseorang diberikan tahu oleh dokter, Pak, Bu, penjenengan sakit gula, niku hasil gulanya tinggi, itu penjenengan sudah diberitahukan bahwa penjenengan sakit gula, sakit diabetes, bahasa mudahnya sakit kencing manis. Saat penjenengan diberitahu seperti itu, pasti dokter akan memberikan penjelasan mengenai sakit gula itu sakit apa. Jadi sakit gula itu sakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Gula darah puasa, kalau penjenengan diminta oleh dokter untuk puasa paling enggak 8 sampai 10 jam, bahkan sampai 12 jam sebelum pemeriksaan darah, gula puasa penjenengan di atas 126, kita sudah memastikan ini sakit diabetes. Kemudian kita lengkapi juga dengan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Setelah dicek ternyata setelah makan nasi, kemudian 2 jam dicek lagi, ternyata gulanya lebih dari 180, itu berarti penjenengan sakit gula. Memang mungkin gejala-gejala sakit gula kadang-kadang awalnya tidak kentara, tetapi setelah beberapa waktu berjalan, gejala-gejala akan lebih kelihatan, lebih khas, lebih spesifik. Contohnya apa? Yang paling mudah, badannya lemes. Penjenengan semua mungkin merasakan kok akhir-akhir ini kok badan saya lemes, tidak bertenaga. Bu nyambut gawe ora
kuat. Itu gejala yang mungkin panjenengan rasakan awalnya. Kemudian panjenengan merasakan sering banyak minum. Sebentar-sebentar kok terasa haus. Pengen minum. Karena panjenengan banyak minum, maka panjenengan akhirnya banyak kencing, pipis. Terutama dirasakan pada waktu malam hari. Panjenengan sering terbangun pagi, malam hari sering kencing. Itu yang bisa kita lihat. Kemudian selain itu kok ada gejala-gejala lain berupa penurunan berat badan. Bobot awak kok susut. Dulu badannya gemuk, padat berisi, tapi sekarang akhirnya kok turun 5 kilo, 6 kilo. Itu perlu diwaspadai atau dicurigai panjenengan menderita sakit diabetes. Kemudian gejala yang lain mungkin rasanya ngelih terus, walaupun panjenengan gulanya tinggi di dalam darah. Gula itu ibarat apa ya? Bensin untuk sepeda motor, sumber tenaga. Walaupun panjenengan gulanya tinggi di dalam tubuh darah, tetapi gula tersebut tidak mampu dimanfaatkan oleh tubuh panjenengan untuk sumber tenaga. Gula ini oke, ning gula ini ra kena dienggo nyambut gawe. Rasa timbul buto itu yang menyebabkan panjenengan sakit diabetes. Jadi ada keluhan juga yang mungkin panjenengan alami, ada luka di kaki tidak sembuh-sembuh. Banyak pasien-pasien yang datang ke poli penyakit dalam, ke dokter Galih, dokter Imam, ke saya sendiri mengeluhkan, dok kok kaki saya ada luka tidak sembuh-sembuh, ngorek, diobati berkali-kali tidak sembuh-sembuh. Itu juga gejala-gejala dari diabetes. Kemudian biasanya penderita diabetes juga merasakan makannya banyak, mudah lapar. Tetapi dengan makan banyak tersebut tidak menyebabkan tenaganya pulih, tapi hanya tetap lemes saja. Itu juga gejala-gejala dari diabetes. Banyak pasien yang juga mengeluhkan, dok kok kaki saya, tangan saya kok ngedibel, mati rasa. Kadang-kadang terasa panas seperti terbakar, kaya kesetrum listrik. Kadang-kadang kalau pas mati rasa itu nek gumidak barang sing nyun sewu, batu yang luncing atau tidak mowo tidak terasa. Ini juga gejala dari diabetes. Banyak pasien-pasien diabetes datang ke polisi penyakit dalam sudah dengan komplikasi. Kadang-kadang kita dokter juga ngelus dodo, aduh iman masa pasien diabetes datang ke sini sudah dengan komplikasi. Kita para dokter, penanggung dokter penyakit dalam sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Kita ingin masyarakat semua sehat. Tetapi kalau kita sudah ketahuan apa sih panjenengan sudah ketahuan sakit diabetes, ya udah diabetes wis iso diobati, ning bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Gampangane ngeten, sinaosa panjenengan niku lara gula, diabetes, ning iso urip waras kaya wong sehat liyane. Itu yang kita tuju. Gampangane seperti itu. Kita ingin membahasakan tujuan kami memberikan pengobatan pelayanan ke panjenengan semua supaya panjenengan semua tahu, oh iya, sinaosa aku lara gula, ning aku iso urip waras kaya wong sing sehat liyane. Iso ngguto, iso nyambut gawe, iso guyu, iso seneng, dan seterusnya. Kita nggak ingin panjenengan semua pasien dengan sakit diabetes datang ke sini dengan komplikasi yang bermacam-macam. Kita sedih juga merasakan. Kita ingin semua panjenengan semua sehat, walaupun dengan diabetes bisa produktif. Komplikasi-komplikasi diabetes yang mungkin terjadi macam-macam banyak. Sakit jantung, serangan stroke, hipertensi, kemudian gagal ginjal. Tadi yang disebutkan kaki tidak sembuh-sembuh, lukanya nggak sembuh-sembuh, ngorek, infeksi, kadang-kadang yang sewu sampai harus diamputasi, dipotong. Kita nggak ingin seperti itu terjadi pada panjenengan yang sakit diabetes. Dan juga bagi panjenengan yang sewu tidak sedang sakit diabetes juga harus waspada, harus tahu juga, oh iya nek wong ora gula kuwi kudu hati-hati, kudu tak amat-amati kondisi saya. Ada enggak gejala-gejala yang muncul seperti yang disebutkan oleh dokter tadi. Gampang kok ini tadi, awake lemes,
tenagane ra iso nyambut gawe. Berat badannya turun, banyak minum, ngombe rasanya ngelak, disertai dengan banyak kencing. Kemudian makannya banyak tetapi kok rasanya ngeleh terus, mangan kok nih kok ngeleh terus. Kemudian tadi kesemutan di kaki, gedibel, mati rasa, kemudian juga penglihatan kabur. Bila kok pripat tuh kok wis ra permono, ijenem kok wis ra permono. Nggo ningali kok ketoke wis apa melihat suatu benda kok terhalang oleh semacam seperti kabut. Kayak penutupan pedut. Itu khasnya orang-orang yang sakit diabetes. Itu harus diwaspadai, kelihatan kabur. Dengan mengetahui gejala-gejala tanda-tanda diabetes tersebut, kami mengharap panjenengan bisa mendeteksi dini, panjenengan. Oh iya, aku wis ana gejala-gejala kaya ngono, tak cepet-cepet periksa ke puskesmas monggo, ke dokter umum monggo, ke klinik monggo. Yang penting segera cek gula. Cek gula itu untuk mengetahui loro gula apa ora, seperti itu. Yang kita harapkan dari pertemuan pada pagi hari ini, saya hanya menyampaikan singkat waspadaan kami untuk kita sampaikan kepada panjenengan semua. Jangan bisa sampaikan ke kerabat, ke keluarga, ke kenalan untuk menyampaikan waspadaan dini terhadap diabetes. Tadi disebutkan oleh Mbak Siska bahwa tema Hari Diabetes Selasa kemarin adalah akses bagi penderita diabetes. Kami pemerintah pasti akan membuka akses seluas-luasnya bagi para penderita diabetes untuk memperoleh pelayanan yang terbaik. Walaupun panjenengan ditanggung oleh BPJS, kami tetap kami usahakan panjenengan memperoleh pelayanan terbaik sesuai standar medis kami. Sekali lagi saya sampaikan, saya hanya menyampaikan sedikit saja, tidak akan banyak-banyak karena waktu kami sedikit, bahwa monggo panjenengan harus waspada terhadap gejala-gejala diabetes. Gampang kok ini tadi saya sebutkan. Sampaikan ke orang-orang terdekat Anda, ke sekitar Anda semua, supaya pasien-pasien diabetes bisa terdeteksi dini sehingga komplikasi bisa dicegah. Intinya, yo panjenengan loro gula ora apa-apa nek iso urip waras kaya wong sanesipun. Demikian yang saya sampaikan, mungkin kita buka dengan forum diskusi terhadap sebentar. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu, dari penjelasan Dokter Priyo mungkin ada yang belum diketahui, belum jelas, bisa ditanyakan. Mumpung ada dokter di sini. Monggo Mas. Terima kasih, saya Andi dari Borobudur. Saya mau tanya sedikit Dok. Sebelumnya kan nggak ada riwayat ya di keluarga saya yang penyintas diabetes. Dari bapak, ibu semua nggak ada. Nah ini tiba-tiba baru satu kali ini di keluarga saya ada yang kena diabetes, yaitu ibu saya. Pertanyaan saya, apakah nanti bisa untuk kedepannya mungkin ada anaknya atau siapa yang bakalan kena juga atau gimana? Karena sebelumnya memang nggak pernah ada gitu. Terima kasih. Terima kasih. Andri. Bisa lagi dijawab? Monggo dijawab langsung Dok. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Ada satu penanya menanyakan, ini kami sekeluarga itu sebelumnya nggak ada yang sakit gula. Kok tiba-tiba muncul satu anggota keluarga yang sakit gula? Apakah nantinya ini akan keturunan atau kerabat atau keluarga terdekat bisa mengalami sakit gula? Baik, sakit gula itu sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya bisa keturunan memang, tetapi juga ada faktor-faktor yang lain yang menjadi penyebab. Ada yang faktor keturunan di mana pasien sakit gula itu munculnya sakit gula semenjak dia kanak-kanak. Semenjak dia kecil, dari sononya sudah ada kekurangan produksi hormon insulin namanya. Itu pada anak-anak kecil itu sudah mulai menunjukkan gejala. Gejalanya mungkin dia berat badan turun, lemes, dan seterusnya. Dan ini kondisi yang bisa terdeteksi pada usia kanak-kanak. Itu faktor keturunan bisa terjadi. Tetapi ada faktor-faktor lain selain faktor keturunan. Yang paling mudah gaya hidup yang mungkin tidak sehat, gaya hidup sedentary lifestyle kami sebut seperti itu.
contoh gaya hidup yang tidak baik, mungkin bahasa mudanya sekarang istilah milenial mungkin mager ya, malas gerak, pegah obah, wis nang omah wae rasa mlaku-mlaku. Sementara teman-teman yang lain pada olahraga rutin, pada jogging, pada sepedaan, pada berenang, pada naik gunung misalnya, itu malas gerak. Yang kemudian yang lain mungkin konsumsi makanan yang fast food atau junk food yang berpotensi menyebabkan kendali gulanya tidak baik. Sekarang banyak tersedia di depan kita makanan fast food, junk food yang mungkin tidak baik untuk kesehatan. Sementara kita sering dengar orang-orang tua dulu ya, kita sering lihat kok piatu-piatu sepuh itu usianya sampai 100 tahun, 110 tahun. Saya masih sempat menangi pasien-pasien yang usia gitu. Saya tanya ternyata obat hidupnya makanya sehat ya, sayuran hijau, buah-buahan. Mereka jarang mengkonsumsi makanan-makanan fast food. Kemudian ada penyebab yang lain selain gaya hidup tidak baik, mungkin ada proses infeksi atau kerusakan pada pankreas. Pankreas itu organ tubuh kita yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Pada orang-orang diabetes, hormon insulin yang di dalam tubuhnya itu mengalami pengurangan karena mungkin produksinya berkurang. Produksi hormon insulin oleh pankreas. Bisa karena infeksi virus, bisa karena pengapuran, bisa karena macam-macam penyebab yang lain. Jadi penyebab sakit gula itu macam-macam. Bisa faktor keturunan, bisa karena gaya hidup yang tidak sehat, bisa karena infeksi, bisa karena risiko karena kegemukan, badan terlalu gemuk, atau terlalu kurus juga bisa. Kurang gizi, malnutrisi itu juga bisa. Demikian penjelasan saya. Banyak faktor yang menyebabkan sakit gula, tetapi ada faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor infeksi, faktor mungkin kerusakan sel beta pankreas dan seterusnya. Demikian. Ada lagi? Begitu nggih, Mas? Ada. Sudah jelas nggih? Mungkin Bapak Ibu monggo. Terima kasih atas waktunya. Ingin menanyakan dok, yang selama ini kita berobat di dokter itu kan kita sering dikasih obat-obatan ya. Nah obat itu fungsinya untuk mengendalikan kadar gulanya atau mengobati pankreasnya yang sudah tidak normal lagi, sudah tidak bisa memproduksi insulin lagi. Mohon penjelasan dok, terima kasih. Ibu Sinten? Bu Titi. Iya. Matur nuwun injih. Oh. Lagi ya dok ya? Kalian. Enggak. Kali Pak Sinten nggih? Pak Marsudi. Pak Marsudi. Juga mau tanya, saya ini enggak punya penyakit gula, tapi kok badannya itu kurang saja, itu bagaimana ya? Untuk makannya itu tidak terlalu suka, tidak kurang, kalau makannya kurang, tidak suka makan itu. Beratnya menyusut nggih? Ya, itu badannya terus makan satu hari cuma 2 kali, tapi 1 ton tidak habis itu gimana? Badannya ini 1 minggu itu sudah lepas saja, tapi saya tidak punya penyakit gula. Itu bagaimana itu? Badannya menyusut, lemes ya, walaupun dia sakit gula. Doyan makan, tapi tidak ada gula. Baik. Monggo dokter. Baik, terima kasih. Ini antusiasme dari para pasien di sini sangat tinggi. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Titi tadi. Obat-obatan gula kerjanya gua foto. Titik tangkap kerjanya di mana? Apakah untuk menurunkan kadar gula darah atau untuk memperbaiki pankreas? Baik. Ini pertanyaan yang menarik, bagus ya, bahwa intinya pada pasien sakit gula itu terjadi kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Jadi pasien kadar insulin tenang itu biasanya pada orang-orang anak kecil ya, semenjak kecil sudah norok gula. Itu tipe 1 diabetes namanya. Jadi tujuan pemberian obat untuk anak-anak tersebut berarti diberikan insulin dari luar karena tubuh anak itu tidak mampu memproduksi insulin. Sel pankreasnya tidak mampu menghasilkan hormon insulin sehingga dokter harus membantu anak itu memberikan hormon insulin dari luar dengan cara disuntikkan di bawah kulit.
Itu yang untuk kasus yang pertama. Kemudian defisiensi atau kekurangan insulin yang relatif biasanya diderita oleh pasien-pasien diabetes yang munculnya saat dia dewasa. Banyak dari pasien-pasien yang saya terima di sini munculnya sakit gula saat dia menjelang dewasa atau tua. Pak Joko Santoso ini Pak tentara, pensiun dulu pas tentara dia sehat, tidak merasakan keluhan apa-apa. Tapi setelah beliau pensiun baru mulai muncul kok ada gejala-gejala sakit gula. Ini Pak Joko Santoso ini mungkin menderita tipe 2. Jadi diabetes yang disebabkan karena produksi insulinnya menurun atau kurang, sehingga insulin yang dalam tubuh tidak mampu untuk mengendalikan gula darah dalam tubuhnya. Selain itu juga terjadi reseptor insulin dalam tubuh itu tidak sensitif terhadap insulin yang diproduksi oleh tubuh. Cukup tapi tidak sensitif. Jadi organ-organ dalam tubuh kita itu di otak, di hati, di liver, di usus, di otot itu ada reseptor insulin, di mana insulin itu bekerja untuk memasukkan gula yang berlebih dalam darah masuk ke dalam organ tersebut untuk dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. Tadi yang saya sebutkan bahwa orang gula itu ibaratnya seperti sepeda motor yang tangki bensinnya diisi penuh bensin, tapi bensinnya tidak mampu mengalir ke karburator sama ke busi sehingga untuk dibakar tidak bisa dibakar. Sama dengan sakit gula, dia punya gulanya tinggi dalam tubuh, dalam darah, tetapi tidak mampu difungsikan atau digunakan sebagai bakar dalam organ tubuh. Maka keluarnya dia akan lemes, ngantukan, mudah capek. Karena apa? Walaupun dia punya gula yang tinggi, bahan yang tinggi, tapi dia tidak mampu untuk menggunakan sumber energi itu untuk tubuhnya. Tadi ada insulin, ada juga obat-obatan yang lain yang digunakan untuk memperbaiki fungsi insulin. Jadi sel beta insulin, sel beta pankreas itu dipicu atau dinaikkan kinerjanya dengan berbagai macam obat. Ada obat golongan sulfonylurea, kemudian obat-obatan yang juga untuk memperbaiki sensitivitas reseptor insulin, sehingga insulin dalam tubuh yang masih tersisa itu masih bisa efektif untuk bekerja karena reseptor insulinnya bekerja dengan baik. Jadi obat-obatan gula itu pertama bisa memperbaiki reseptor insulin. Yang kedua bisa menaikkan produksi insulin dalam tubuh dengan memacu sel beta pankreas. Tetapi ya, orang sakit gula tidak hanya menggantungkan diri sepenuhnya pada obat gula, tidak bisa. Harus disertai dengan olahraga, gerak badan. Gerak badan itu penting. Gerak badan itu adalah obat yang murah, kurang bayar. Coba bayangkan jenengan saat diberikan nasihat oleh dokter, Bu, Pak, nanti untuk supaya gulanya baik, jenengan harus dibantu dengan olahraga rutin. Monggo tiap pagi berjalan-jalan setengah jam. Melakukan setengah jam kan nggak bayar toh. Paling cuma modal sepatu tok. Itu termasuk obat. Jadi kami mohon masyarakat bisa pahami, ternyata sakit gula itu bukan cuma hanya mengandalkan obat. Salah. Kalau kami hanya berikan obat, kami tidak memberikan nasihat untuk kejinan itu, untuk gerak badan, kami akan salah. Dokter akan salah karena tidak memberikan penyuluhan yang baik kepada pasien. Jadi pasti dokter akan memberikan saran, Bu, selain dengan minum obat atau pakai insulin ini, jenengan juga harus olahraga rutin. Untuk penyandang diabetes disarankan seminggu 3 kali dengan durasi 30 menit, 45 menit sudah cukup. Itu minimal, lebih sering lebih baik. Jadi olahraga yang disarankan yaitu jalan kaki, jogging, lari pagi, berenang, kemudian sepedaan, pingpong, sepak bola, itu yang disukai. Yang sifatnya aerobik ya, nggak boleh hanya olahraga main catur, nggak bisa. Main catur kan cuma olahraga otak, tapi yang kita harapkan semua organ bisa ikut terlibat dalam olahraga. Kalau kita lari pagi kan otak terlibat, tangan terlibat, kaki terlibat, perut terlibat, jantung terlibat, semua organ terlibat.
Itu harapannya agar reseptor insulin dalam tubuh bisa sensitif, bisa menangkap insulin dalam tubuh sehingga gulanya bisa turun normal. Juga pilar yang berikutnya adalah diet. Jadi wong gula kuwi ada ada juga yang harus diperhatikan dalam penanganan sakit gula. Diet harus ada patokan atau ukuran yang harus dikonsumsi oleh para penyandang sakit gula. Kalau makannya terlalu banyak dari ukurannya, nanti gulanya akan naik, tidak terkontrol. Ataupun kalau makannya terlalu kurang, wah aku orang gula, ben gula ini mudun, aku tak rasa madang baik. Itu salah juga. Jadi nanti di sini kami punya ahli gizi yang akan memberikan penjelasan pada panjenengan semua terkait diet atau makanan yang cukup untuk pasien-pasien penyandang diabetes. Jadi ada 3 pilar. Pertama, obat jelas tadi ya, sahabat obat. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, diet. Pilar yang keempat, penyuluhan. Nah, semacam ini juga penyuluhan semacam ini juga pilar untuk penanganan diabetes. Pasien harus paham, aku jadi loro apa toh. Harus paham seluk-beluk sakit gula. Termasuk keluarga. Demikian ya, saya berkata. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi dari Bapak siapa tadi? Pak Marsudi itu menanyakan, aku ini awake lemes, badan saya lemes walaupun saya tidak sakit gula. Baik. Nggak mau makan dok. Nggak mau makan. Nggak mau makan. Baik. Susah. Jadi badan lemes itu sebenarnya bukan satu-satunya gejala yang dimiliki oleh penyakit gula, tetapi penyakit yang lain juga bisa bergejala lemes macam-macam. Ada penyakit jantung, yang kedua ada penyakit ginjal, kemudian mungkin ada proses penuaan, kemudian asupan makan yang tidak baik, banyak penyebab yang menjadi penyebab lemes. Dan penyebab lemes itu harus kita telusuri penyebabnya karena apa. Nah ini perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan ketemu dokter dan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, rekam jantung, pemeriksaan laboratorium air kencing dan seterusnya. Itu yang perlu kita telusuri. Demikian jawaban saya. Baik dokter, tadi kan 3 pilar tadi ya dok. Yang pertama obat, kemudian olahraga dan diet. Kebetulan ada pertanyaan nih dok tadi dari Instagram, pertanyaan di Instagram dari Wildford 1910. Izin bertanya dokter, kalau pada penderita DM tipe 2 paling baik olahraga seminggu berapa kali dan lamanya berapa menit tiap olahraganya? Terima kasih dokter. Mungkin menjawab yang tadi ya dok, seminggu 3 kali ya dok ya, selama durasinya 30 sampai 45 menit. Ya. Baik, ini pertanyaan menarik. Sebenarnya sudah mengkonfirmasi apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa salah satu pilar penanganan diabetes, jadi gampangannya obat diabetes itu juga olahraga, bahasa mudahnya itu. Jadi kalau orang sakit diabetes tapi dia nggak olahraga, waduh, eman-eman obat yang dia gunakan. Jadi salah satu pilar penanganan diabetes adalah olahraga. Tadi sudah saya singgung bahwa olahraga yang disarankan adalah olahraga yang sifatnya aerobik. Aerobik itu apa ya? Contohnya senam lansia, kemudian senam pilates, kemudian ada tadi jalan pagi, jogging, lari pagi, kemudian sepeda, goes, berenang, kemudian main badminton, main tenis, sepak bola, bola voli. Itu olahraga yang dijalankan yang sifatnya aerobik. Durasinya dapat tadi saya sebutkan 30 menit sampai 40 menit. Kemudian olahraganya tidak boleh ngoyo. Ada pembatasan, tadi disebutkan durasinya 30 menit. Kemudian ada ukuran sebenarnya untuk mengetahui batas panjenengan olahraga sampai kapan toh, sepiro toh batasnya awak jenengan bisa olahraga. Untuk penyandang diabetes itu ada ukurannya dari 220 dikurangi nadi maksimal 220 dikurangi usia. Jadi jenengan usianya 60 tahun. 60 tahun berarti nek olahraga jenengan tidak boleh nadinya melebihi 220 kurangi 60. Berapa ya? 160. Nadinya tidak boleh lebih dari itu. Gampangannya nek wong olahraga kuwi mesti nadinya akan bertambah, naik cepat. Biasanya orang kan merasakan deg-degan. Aku habis lari kok deg-degan. Nah itu jenengan bisa ukur sendiri. Ukurannya sesuai dengan usia panjenengan.
Kalau usia panjenengan itu 60 tadi, 60 tahun, maka panjenengan hanya boleh olahraga maksimal tadi dengan durasi maksimal 160 kali per menit. Tidak boleh melebihi itu. Itu batasannya. Tetapi itu secara teoris seperti tadi praktis di lapangan, jenengan gampangannya olahraga yang gampang ya tadi jalan pagi, lari pagi, sepedaan, kemudian berenang, nyantai, olahraga yang jalan ini nyantai, nggak mau ya kok, tidak harus kesel nggak, tapi yang penting bisa durasinya 30 menit, olahraganya yang aerobik, kemudian batasan dulu jantungnya maksimal 220 dikurangi usia. Kita prihatin, setiap hari pasti saya menerima pasien diabetes di sini. Mulai dari yang usianya masih muda, bayangkan usia belasan tahun ya, 16 tahun, 19 tahun sudah ada yang sakit diabetes. Ini kan usia-usia masih produktif, eman-eman. Jadi ada usaha bagi kita untuk penjenengan untuk mencegah diabetes dengan gaya hidup yang sehat. Saat durunge loro ya harus olahraga rutin, diet yang seimbang, kemudian istirahat yang cukup, menghindari stres. Stres juga berpengaruh untuk kadar gula. Nek wong Jawa filosofi sing ayem bae, sing tentrem bae pikirane itu memang benar. Itu bisa mengendalikan gula darah. Kadang-kadang kita hidup di zaman maju seperti ini serba kemrungsung, arep makan nyambut gawe ke susu, bayar kehidupan anak-anak sekolah, bayar juga kita kemrungsung. Memang banyak masalah, tapi kita harus bisa mengendalikan atau memanajemen stres tersebut. Kita mungkin nggak bisa lepas dari masalah hidup, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi masalah-masalah itu dengan bijaksana sehingga kita terhindar dari stres. Demikian mungkin. Dokter, karena untuk keterbatasan waktu nih dok, satu lagi pertanyaan ya dok ya, dari Instagram nih, dari Pintu Jersey, izin bertanya dok, kenapa orang yang memiliki berat badan berlebih cenderung beresiko terkena diabetes dok? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan baik. Jadi memang sakit diabetes itu bisa terjadi pada setiap orang, tetapi bisa lebih mudah terjadi pada orang-orang yang pertama tadi disebutkan dari pertanyaan obesitas, berat badannya gemuk. Istilah gemuk ini mungkin perlu dirinci lagi bahwa kita ada perhitungan untuk mengetahui gemuk tidak hanya seseorang berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Kita ada rumusnya, indeks massa tubuh untuk mengetahui ini masuk kategori gemuk, ini masuk kategori overweight atau kelebihan berat badan, ini masuk kategori normal atau ideal, berat badannya imbang antara berat badan sama tinggi badan ideal. Biasanya kita sebut obesitas kalau indeks massa tubuhnya lebih dari 30 dengan perhitungan rumus. Memang betul pada orang-orang dengan obesitas itu sangat mudah berisiko terjadi diabetes. Jadi kami sebut ada sindrom metabolik. Jadi sakit diabetes tapi dalam kondisi yang berisiko besar untuk terjadi penyakit kardiovaskuler. Jadi pasien dengan kegemukan disertai dengan hipertensi, kadar kolesterolnya tinggi, kemudian ukuran lingkar perutnya juga tinggi, melebihi dari 80 untuk perempuan, untuk laki-laki lebih dari 90. Jadi itu sangat berisiko memang tinggi untuk terjadinya risiko penyakit jantung vaskuler, kardiovaskuler. Contohnya sakit stroke, sakit serangan jantung, kemudian serangan ginjal, penyakit arteri perifer, pembuluh darah tepi yang menyebabkan pasien itu tadi menyebabkan luka tidak sembuh-sembuh. Pasien yang dengan diabetes dengan berat badan yang berlebih ini perlu kita waspadai karena berisiko besar untuk komplikasi-komplikasi kardiovaskuler. Demikian jawaban saya. Matur dokter. Mungkin dari dokter ada sedikit bocoran tips trik untuk mencegah diabetes mellitus. Berapa sih kira-kira dok maksimal kita menggunakan gula setiap harinya, ataupun untuk yang sudah menderita diabetes maksimal berapa sendok gula per harinya? Baik, terima kasih.
sebagai closing statement ya ini ya, untuk untuk memperingati Hari Diabetes Dunia, bahwa kita Rumah Sakit Merah Putih sangat concern dengan kasus diabetes di masyarakat. Kami justru prihatin banyak pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dengan diabetes bahkan pada usia muda. Kita sering teringat oleh pepatah, lebih baik mencegah dari mengobati. Mencegah itu murah kok, nek obati mesti mahal. Nganggo ragat. Kalau mencegah itu pasti dengan seperti tadi gaya hidup yang sehat ya, olahraga rutin seminggu 3 kali, monggo dimasyarakatkan atau dibiasakan sebagai bagian hidup panjenengan. Olahraga rutin, kemudian diet yang seimbang. Diet yang seimbang ini nanti kami di sini ada ahli gizi yang bisa setiap saat, setiap hari kerja bisa memberikan penjelasan kepada panjenengan semua mengenai diet yang seimbang. Bagaimana toh Pak Bu, tolong kami diberitahu supaya kami bisa hidup sehat, bisa terhindar dari diabetes. Pasti ahli gizi akan memberikan penjelasan yang jelas mengenai diet yang seimbang. Tidak akan memberikan sesuatu yang yang menyebabkan kadar gula dengan tidak seimbang. Pasti akan diberikan diet yang seimbang. Komposisi protein, karbohidrat dan lemak, mineral dan semuanya akan diberikan pada panjenengan semua. Kemudian tadi saya sebutkan yang ketiga, gaya hidup yang sehat, mengelola stres dengan baik. Kita punya masalah banyak, nggak ada manusia yang bebas dari masalah, pasti ada masalah. Pak Presiden pun punya masalah, saya pun punya masalah, panjenengan punya masalah, semua punya masalah. Cuman bagaimana kita menghadapi masalah tersebut dengan cara yang bijak. Gampangannya ojo nganti stres. Bahasa mudanya kita memakai filosofi Jawa ya, sing ayem bae, pikirannya sing tentrem, sing semeleh. Itu pasti akan memberikan kontribusi yang besar untuk pencegahan diabetes. Karena pada orang-orang diabetes kadang-kadang disebabkan juga karena kendali gulanya tidak baik karena kecemasan, ketakutan, stres. Kemudian untuk untuk pasien-pasien di sini yang sudah kita layani memang harus telaten ya, seperti Pak Joko Santoso ini harus telaten berbulan-bulan, bertahun-tahun, karena ini jelas dengan diabetes dengan berbagai komplikasi harus kita pengobatan yang rutin. Pengobatan rutin ini jelas akan membawa dampak pada ekonomi, pasti membutuhkan biaya yang mahal. Disinilah pentingnya pencegahan diabetes. Untuk mencegah terjadinya diabetes juga akan memberikan dampak positif pada perekonomian. Perekonomian tidak akan habis tersedot hanya gara-gara pengobatan diabetes. Coba bayangkan, untuk satu pasien mungkin bisa habis berapa juta. Kalau berapa pasien yang kesini berapa juta. Kita kumpulkan rumah sakit lain pasti juga akan banyak penderita diabetes. Seluruh Indonesia berapa? Jadi diabetes memberikan beban ekonomi yang besar bagi penyelenggara kesehatan, sehingga kita sangat-sangat mendorong bagaimana penjenengan semua punya gaya hidup yang sehat untuk mencegah diabetes. Olahraga rutin, diet yang teratur, seimbang, kemudian cukup istirahat, kemudian mengelola stres dengan baik. Demikian, terima kasih. Untuk porsinya Dok, yang berapa sendok? Iya. Mungkin bisa jadi patokan Bapak Ibu di sini untuk konsumsi gula di rumah. Mungkin Dok ada batasan berapa sendok per harinya begitu. Oh iya, baik. Ini ada closing statement yang diingatkan oleh Mbak Siska untuk pasien-pasien dengan diabetes, berapa sendok gula pasien yang diperbolehkan dikonsumsi dalam satu hari. Sebenarnya kalori yang dibutuhkan untuk dalam satu hari itu kita hitung berdasarkan umur, jenis kelamin, kemudian aktivitas harian jenengan, penyakit yang jenengan derita, sandang, kemudian berat badan panjenengan. Ahli gizi akan menghitungkan kebutuhan kalori panjenengan. Nanti ahli gizi akan menghitungkan kurang lebih dalam satu hari panjenengan membutuhkan kalori berapa. Nanti ahli gizi akan menerjemahkan atau merinci kebutuhan dalam satu hari itu bisa diberikan gula pasir berapa sendok, makannya berapa sendok,
karbohidratnya berapa sendok, kemudian untuk snacknya berapa, porsinya berapa, kemudian minum teh manisnya berapa, itu ada. Nanti ahli gizi pasti akan merinci itu di situ. Harus harus diintegrasikan dengan kebutuhan kalori dalam satu hari pasien tersebut. Masing-masing orang akan berbeda-beda. Ada yang 1 sendok, ada 2 sendok, tergantung kondisi masing-masing individu. Kalau orang gemuk pasti akan diberikan gula yang lebih rendah dibandingkan orang yang kurus. Orang yang kerja di lapangan macul sabentino sama orang yang kerja di kantoran akan berbeda kebutuhan kalorinya. Ahli gizi pasti akan menghitungkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penderita diabetes. Yang gemuk sama yang kurus pasti akan berbeda kebutuhannya. Jumlah gula pasirnya berapa, jumlah karbohidratnya berapa, jumlah lemaknya berapa, jumlah proteinnya berapa, nanti ahli gizi akan menghitungkan. Oleh karena itu, setiap pasien diabetes yang datang ke sini akan kita pastikan mendapatkan penyuluhan gizi. Demikian dari saya. Begitu nggih Bapak Ibu, semoga bisa dipahami penjelasan dari Dokter Priyo. Ya, dikarenakan waktu yang sudah agak siang ini, mungkin cukup sekian dari saya. Mari Bapak Ibu kita menjaga kesehatan kita, jaga pola makan, pola hidup, olahraga yang teratur, nggih, untuk meminimalkan resiko terjadinya diabetes mellitus. Apabila ada gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi oleh Dokter Priyo, bisa diperiksakan langsung ke puskesmas ataupun ke klinik, bahkan ke rumah sakit bisa. Begitu, Dokter Priyo ada jadwal prakteknya setiap hari. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, bisa disebarluaskan, dan kami membagikan leaflet tentang diabetes mellitus atau kencing manis untuk Bapak Ibu semua, bisa dibaca, dibawa pulang. Oke, itu saja. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, penjelasannya yang sangat berharga. Semoga kita semua di sini yang dalam keadaan sakit segera sembuh, segera Allah sembuhkan, angkat penyakitnya, dan untuk yang sehat semoga tambah sehat dan kuat. Gitu nggih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ini bawa aja dokter, klik on.